Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisri Lestari, NIM 20233093 dari jurusan Manajemen Pajak. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil resume saya tentang proses komunikasi perpajakan. 1. Proses komunikasi perpajakan. Proses komunikasi perpajakan merupakan unsur terpenting dari komunikasi, yaitu yang menentukan berhasil tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Proses komunikasi juga dapat dikatakan sebagai bagaimana cara komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dan komunikatornya. Proses komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles mengatakan proses komunikasi menitikberatkan pada pembicara dan pesan, karena pembicara dipandang sebagai pihak yang aktif dan berperan dalam pengiriman pesan kepada khalayak atau audiens yang kemudian akan menimbulkan pengaruh atau efek bagi audiensnya. Yang kedua, Harold de Lasswell tahun 1948. Proses komunikasi diawali dengan pengiriman pesan atau sender yang menyampaikan pesan atau message melalui media atau medium yang diterima oleh penerima pesan atau receiver, kemudian menciptakan umpan balik atau feedback. Proses komunikasi ini berupa komunikasi satu arah. Yang kedua, proses komunikasi menurut S.C. Haram tahun 1954. Proses komunikasi ini dimulai dari pengirim pesan atau encoder yang mengirim pesan atau message kepada penerima pesan atau decoder yang kemudian secara bergantian mengirimkan kepada pengirim pesan pertama. Komunikasi ini bersifat komunikasi dua arah. Yang kedua yaitu bentuk proses komunikasi. Bentuk proses komunikasi terbagi atas dua, yaitu komunikasi linear dan komunikasi sirkular. Komunikasi linear adalah komunikasi satu arah, sedangkan komunikasi sirkular adalah komunikasi dua arah. Komunikasi linear adalah proses penyampaian pesan dari seorang komunikator ke komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memanfaatkan berbagai media komunikasi. Contoh komunikasinya seperti pembacaan berita di televisi, pidato, dan kata sambutan. Yang kedua yaitu komunikasi sirkular. Komunikasi sirkular adalah komunikasi yang menimbulkan umpan balik dari komunikan ke komunikatornya. Contohnya berbicara di telepon, mengobrol secara langsung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, unsur proses komunikasi. Unsur proses komunikasi yang pertama adanya komunikator. Komunikator adalah seorang yang bertindak sebagai penyampai pesan, dan komunikator juga merupakan sumber informasi bagi komunikan. Cara komunikator menyampaikan pesan sangat memengaruhi keberhasilan komunikasi. Yang kedua, adanya pesan. Pesan adalah ide atau informasi yang akan disampaikan komunikator kepada komunikan dalam komunikasi. Pesan yang disampaikan komunikator sangat memengaruhi komunikannya. Pesan yang dapat disampaikan dengan kata-kata, tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu media komunikasi. Media komunikasi adalah sarana yang digunakan oleh komunikator dalam penyampaian pesan agar komunikan dapat memahami pesan atau informasi dengan baik. Pesan yang disampaikan dalam bentuk gambar dan audio lebih menarik bagi komunikan dibandingkan pesan yang disampaikan hanya dengan tulisan saja. Yang D, komunikan. Komunikan adalah orang yang bertindak sebagai penerima pesan atau informasi, dan komunikan juga merupakan sasaran dari proses komunikasi. Komunikan bertanggung jawab untuk memahami semua isi pesan atau informasi yang disampaikan hanya dengan tulisan saja. Yang terakhir yaitu adanya feedback atau umpan balik. Feedback adalah respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Yang terakhir yaitu adalah tahap proses komunikasi.
tahap proses komunikasi yang pertama yaitu penginterpretasian, yang kedua penyandian, yang ketiga pengiriman pesan, yang keempat perjalanan, yang kelima penerimaan, yang keenam penyandian balik, yang ketujuh penginterpretasian balik. Sekian video hasil resume saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.